Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, terutama kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar teknologi pembelajaran, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat menonton video dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah dasar-dasar teknologi pembelajaran yang berjudul Desain Instruksional pada Tingkat SD Kelas 2 Kurikulum Merdeka. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kesya Aurelia dengan NIM 2500423 dengan program studi Teknologi Pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang. Pendidikan merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui pengalaman belajar. Pendidikan dapat memperluas pemahaman, membentuk karakter siswa, serta dapat meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat. Pendidikan terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu pendidikan formal, sekolah dan perguruan tinggi, pendidikan non-formal, kursus dan pelatihan, dan pendidikan informal adalah pembelajaran melalui pengalaman sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, memperkuat keterampilan, memperkuat pemahaman, dan mendorong perkembangan pribadi serta sosial. Pendidikan juga merupakan alat penting untuk menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah salah satu rancangan undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi nasional pada tahun 2020 sampai 2024. Rancangan undang-undang ini diarahkan menjadi undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kurikulum nasional sekarang ini belum langsung ada, Kurikulum nasional sekarang ini belum langsung ada. Mari kita lihat fakta beberapa perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Konsep kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kerangka kurikulum terbaru dalam sistem pendidikan Indonesia yang dirancang untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning loss dan mendorong transformasi pendidikan yang lebih mendalam, di mana kurikulum ini memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah, guru, serta peserta didik. Inti dari kurikulum ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik, sekaligus membebaskan guru dari keterikatan materi yang terlalu padat dan rigid. Kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan mengembangkan kompetensi kunci, berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung pada konten. Selanjutnya kita masuk ke materi struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler yang berpegangan pada capaian pembelajaran yang ringkas. Yang kedua, alokasi waktu sekitar 20% sampai 30% untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang mana P5 adalah ciri khas utama kurikulum ini, yang bertujuan untuk menguatkan 6 dimensi karakter Pancasila, termasuk bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Melalui kegiatan berbasis proyek nyata dan kontekstual, bukan sekedar teori di kelas. Selanjutnya tentang desain instruksional, yaitu fondasi utama dalam merancang pembelajaran yang terarah, terencana, serta evaluasi dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Desain instruksional didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk menyelesaikan masalah pembelajaran melalui perencanaan bahan ajar, aktivitas pembelajaran, pemilihan sumber belajar, serta perencanaan evaluasi. Peran desain instruksional. Yang pertama yaitu desain instruksional sebagai sistem dalam pembelajaran untuk membantu individu belajar lebih aktif, bukan hanya membantu dalam belajar.
Artinya, orientasi utama desain instruksional ialah bagaimana peserta didik mendapatkan pengalaman belajar terbaik. Yang kedua, desain instruksional bersifat interaktif dan berpusat pada peserta didik atau learner atau Camtiret. Peserta didik tidak lagi hanya menerima informasi secara pasif, tetapi dilibatkan dalam proses belajar, termasuk dalam penyusunan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, desain instruksional merupakan rangkaian subproses melalui dari perumusan tujuan, penyusunan materi, strategi, hingga evaluasi. Selanjutnya, tentang prinsip psikologis dalam desain instruksional. Yang A. Pemberian umpan balik positif agar respon benar yang dilakukan peserta didik diperkuat. Yang B. Perlunya tujuan instruksional yang jelas sejak awal untuk memotivasi belajar. C. Materi harus relevan dengan kebutuhan nyata untuk menguatkan transfer belajar. D. Keterampilan kompleks harus dibangun dari keterampilan dasar secara bertahap. E. Peserta didik harus diberi kesempatan belajar sesuai kecepatan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu F. Peserta didik dapat dilatih untuk mengatur kegiatan belajar secara mandiri. Selanjutnya tentang ruang lingkup dan belajar desain instruksional. Desain instruksional mencakup kegiatan menyusun strategi pembelajaran dimulai dari pendahuluan, penyajian, hingga penutup. Pada tahap pendahuluan, guru menyiapkan kondisi psikologis peserta didik melalui pengantar, motivasi, dan penyampaian tujuan. Tidak hanya itu, desain instruksional juga membuat komponen lain seperti penyusunan garis besar isi pembelajaran, pemilihan metode instruksional, media pembelajaran, dan alokasi waktu. Makna desain instruksional dalam konteks pekerjaan guru. Guru profesional dituntut memiliki kemampuan dalam merancang pembelajaran, mengelola kelas, memilih metode, serta mengevaluasi hasil belajar. Tanpa desain instruksional, proses belajar mengajar berpotensi berjalan tanpa arah dan tidak menjamin terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik. Desain instruksional berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik. Ia membantu guru mengubah konsep ilmiah menjadi pengalaman belajar nyata, sekaligus menanamkan nilai moral dan karakter melalui aktivitas pendidikan. Desain instruksional pada tingkat SD kelas 2. Itu fokus utama pada pembelajaran desain instruksional konvensional ini mengubah konsep-konsep abstrak menjadi sesuatu yang nyata dan dapat diindra oleh siswa kelas 2. Karena siswa masih berada pada tahap operasional konkret. Desain instruksional konvensional wajib menggunakan alat peraga manipulatif. Media yang digunakan dalam desain konvensional adalah media fisik non-digital yang mudah diakses dan dikelola di kelas. Selanjutnya tentang desain instruksional berbasis digital pada tingkat SD kelas 2. Tujuan utama penggunaan digital pada kelas 2 adalah untuk memberikan pengalaman visual yang tidak mungkin didapatkan dengan media konvensional, sehingga membantu siswa memahami konsep abstrak. Ini mewujudkan melalui penggunaan video pembelajaran, animasi menarik, animasi menarik, efektif, menjelaskan proses-proses kompleks, atau seperti daur hidup atau operasi hitung pemecahan dengan gerakan dan warna yang menarik. Implementasi desain pembelajaran instruksional pada kurikulum Merdeka. Desain instruksional pada kurikulum Merdeka diwujudkan melalui model ajar yang berfungsi sebagai panduan pembelajaran yang lebih komprehensif dibandingkan RPP tradisional. Komponen utamanya mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, diturunkan dari capaian pembelajaran fase A, memastikan apa yang harus dicapai oleh murid. Selanjutnya, prinsip implementasi kunci jawaban untuk kelas 2 SD. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mengharuskan guru merancang aktivitas belajar yang mengakomodasi keragaman murid,
terutama di kelas 2 SD. Desain instruksional harus dimulai dengan asesmen diagnostis untuk mengidentifikasi kesiapan, minat, dan profil belajar setiap anak. Yang kedua, pendekatan konkret dan bermakna atau meaningful, berfokus pada penghubungan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan pengalaman sehari-hari murid. Yang ketiga, pembelajaran aktif dan menyenangkan atau joyful. Guru didorong untuk menggunakan mode pembelajaran yang interaktif, seperti bermain peran atau proyek sederhana, serta memanfaatkan media visual dan audio yang menarik. Yang keempat yaitu penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Selanjutnya, masalah yang dihadapi guru, penerapan desain pembelajaran instruksional. Yang pertama, keterbatasan pemahaman dan kompetensi dalam desain berdiferensiasi. Yang kedua, beban administrasi dan waktu persiapan modul ajar. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan media pembelajaran konkret. Keempat, tantangan dalam mengelola kelas multi-level atau heterogenetis murid. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan pelatihan pendampingnya yang berkelanjutan. Selanjutnya, solusi mengatasi masalah pada penerapan desain pembelajaran instruksional. Yang pertama, pelatihan praktis dan pembentukan komunitas belajar profesional. Yang kedua, pemanfaatan platform digital dan kolaborasi penyusun modul ajar. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya lokal dan inovasi alat peraga sederhana. Yang keempat, penguatan manajemen kelas dan strategi pengelompokan fleksibel. Yang kelima yaitu program mentoring berbasis sekolah coaching klinis. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu desain instruksional merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembelajaran modern yang menuntut guru mampu merancang proses belajar secara sistematis, terarah, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Keberadaan desain instruksional tidak hanya membantu guru dalam mengorganisir tujuan, materi, strategi, media, hingga evaluasi, tetapi juga memberikan fondasi kuat agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Urgensi pemahaman desain instruksional dan pemanfaatan media digital menjadi kebutuhan mendesak agar proses pembelajaran mampu menjawab tantangan era pendidikan abad 21 dan mendorong lahirnya proses belajar yang inovatif, kreatif, produktif bagi peserta didik. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.